Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berakhir pekan pemirsa. Kami kembali hadir menyajikan update informasi terbaru seputaran Kota Padang Panjang untuk Anda. Bersama saya Fitri Wulandari Sardi, inilah Padang Panjang sepekan. Salat Idul Adha 1444 Hijriah yang berlangsung di Islamic Center Padang Panjang pada Kamis 29 Juni berlangsung khidmat. Wali Kota Fadli Amran ajak jemaah untuk menjadikan ibadah kurban untuk meningkatkan jiwa sosial. Kamis 29 Juni 2023, pelaksanaan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Islamic Center berlangsung khidmat. Jemaah yang memadati hingga ke pelataran masjid terlihat khusyuk menunaikan ibadah. Bertindak sebagai imam Ustadz Esa Ahmadi dengan khatib Ustadz Yendri Junaidi. Turut hadir Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdako Seni Budaya Putra, Kapolres, AKBP Doni Bramanto, unsur Forkopimda, dan pejabat lainnya. Wali Kota Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan Hari Raya Idul Adha sesungguhnya mengandung makna sosial, keikhlasan, dan kerelaan berkorban. Kurban merupakan manifestasi dari keimanan, kecintaan, dan kasih sayang seseorang manusia terhadap manusia lainnya. Lebih lanjut, ia turut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai 4,39%. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 5,14%. Ketimpangan ekonomi semakin rendah, ditunjukkan dengan indeks Gini rasio 0,296. Angka pengangguran dapat ditekan menjadi 4,84%. Kesejahteraan penduduk meningkat. Hal ini dibuktikan dengan PDRB per kapita yang mencapai Rp70.640.000 per tahun. Jumlah jemaah haji Kota Padang Panjang 2023 sebanyak 118 orang. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2022 yang hanya 37 orang. Untuk pelaksanaan kurban, sebanyak 625 ekor hewan kurban disembelih pada Idul Adha kali ini. Sementara itu, Ustadz Yendri Junaidi mengajak setiap insan mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak terlena terhadap apa yang ia cintai, yaitu Ismail alaihi salam. Pada Idul Adha kali ini, Wali Kota Fadli Amran juga berpartisipasi melaksanakan kurban di 4 masjid di Kota Padang Panjang, di antaranya Masjid Hidayah, Guguk Malintang, dan Masjid Hidayatus Salam Bancalaweh. Hari Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Didampingi sang istri Nova Erayanti serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nefrita Anas, Wakil Wali Kota Asrul meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Silaing Atas. Didampingi istri Nova Erayanti beserta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nefrita Anas, Wakil Wali Kota Asrul, tinjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Silayang Atas, Kamis 29 Juni 2023. Ada 15 ekor sapi yang disembelih di Masjid Nurul Iman untuk dibagikan kepada masyarakat. Wawako Asrul mengungkapkan Idul Adha harus dijadikan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan iman dan takwa. Ia berharap semoga nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan yang telah ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam akan diwujudkan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Wawako Asrul juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Ia juga bersyukur karena tahun ini masih diberi kesempatan dan rezeki untuk ikut berkurban. Terakhir, mantan birokrat senior tersebut bersama istri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat, terkhusus di Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 2023 pada Jumat 23 Juni di Gor Bancalaweh, Wali Kota Fadli Amran mengajak seluruh komponen masyarakat perangi kejahatan narkoba. Saya baru saja membaca secara online bahwasanya pemakai penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada hari ini sudah mencapai 4,7 juta jiwa.
Dalam puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 2023, Wali Kota Fadly Amran ajak seluruh komponen masyarakat perangi kejahatan narkoba. Ia mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat pemerintahan terkait saja, tetapi harus ada gerakan terpadu dan terintegrasi seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat. Pemko Padang Panjang memiliki beberapa program, diantaranya Kelurahan Bersih Narkoba, Sekolah Bersih Narkoba, dan pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN bersama Forkopimda. Dengan diperingatinya HANI 2023, Wako Fadly mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah dan akan terus berjuang mencegah dan memberantas narkoba, khususnya di Kota Padang Panjang. Pada acara ini dilakukan pula penandatanganan Fakta Integritas Anti Narkoba oleh Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Perwakilan BNN Provinsi Sumatera Barat Saifuddin Ansori, Kajari Jerniati, Forkopimda dan Sekdako Sony Budaya Putra. Dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkoba dan tes urin bagi pejabat eselon 2 dan 3 Kota Padang Panjang. Setelah sebelumnya dilaksanakan pula senam pagi yang diikuti oleh seluruh OPD dan perwakilan pelajar sekota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadly Amran didampingi oleh Wakil Wali Kota Asrul serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai lebih kurang 156 juta rupiah. Santunan diterima ahli waris almarhum Elvis Seski, THL Kebersihan Kelurahan Kampung Manggis. Wali Kota Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Asrul serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp156.638.848 kepada ahli waris almarhum Elvis Seski, tenaga harian lepas kebersihan Kelurahan Kampung Manggis, Jumat 23 Juni 2023. Santunan yang diberikan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemko yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan pekerja rentan dan masuk data terpadu kesejahteraan sosial terhadap kecelakaan kerja maupun meninggal karena sakit. Wako Fadly juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga saat mendatangi kediaman almarhum. Ia berharap santunan yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan berguna untuk biaya pendidikan anak-anak dan bisa menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Penyerahan santunan ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fandi Ramadona, Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda, Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Fahmi. Fahmi mengatakan karena meninggalnya almarhum termasuk dalam kategori keadaan bekerja, maka ahli waris mendapat beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak hingga perguruan tinggi. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Disambut Pemko dengan tradisi makan bajamba, Jumat 23 Juni di Medanan Bapaneh, Kelurahan Sigando, rombongan mahasiswa Politeknik Port Dickson Malaysia dan juga Kolek Community Kuala Trengganu apresiasi Kota Padang Panjang. Lakukan kerja praktek serta penelitian ke Masjid Asasi Sigando. Rombongan mahasiswa Politeknik Port Dickson Malaysia dan College Community Kuala Trengganu apresiasi sambutan yang diberikan masyarakat Kota Padang Panjang. Kehadiran mereka pada Jumat 23 Juni 2023 disambut Pemko dengan tradisi makan bajamba di Medanan Bapaneh, Kelurahan Sigando. Ketua rombongan Dahmir Dahlan mengatakan kunjungan tersebut merupakan kerjasama internasional yang sudah 15 tahun dijalankan. Untuk rombongan Malaysia ini merupakan kunjungan ketiga ke Sumatera Barat dan kali ini kota yang dikunjungi adalah Padang Panjang. Lebih lanjut ia menyampaikan pada kunjungan kerja praktek dan penelitian ini kebanyakan diikuti mahasiswa teknik sipil dan arsitektur. Mereka belajar tentang konstruksi pembangunan rumah gadang yang dianut orang Minangkabau. Tak hanya terpukau dengan struktur rumah gadang yang mampu bertahan di daerah rawan gempa bumi, rombongan ini juga takjub dengan sambutan masyarakat setempat. Sementara itu, Wali Kota Fadly Amran yang hadir dalam kegiatan makan bajamba tersebut juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan ke Kota Padang Panjang, khususnya ke Masjid Asasi Sigando. Ia mengatakan kunjungan ini sejalan dengan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan. Banyak hal yang dapat dipelajari di kota ini, khususnya mengenai kebudayaan Minangkabau. Padang Panjang memiliki Masjid Asasi yang menjadi masjid tertua dan ikon Kota Padang Panjang, serta Pusat Dokumentasi Informasi dan Komunikasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM. Ia berharap kunjungan ini bisa memberikan ilmu dan pengetahuan berharga bagi mahasiswa Malaysia dan juga berdampak positif bagi masyarakat Padang Panjang.
Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Rambut pokok. Babak final Festival Beduk dan Takbiran digelar Jumat 23 Juni di pelataran Masjid Taqwa Muhammadiyah. SMP 1 dan SMA N3 dipastikan sebagai juara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gelaran babak final Festival Beduk dan Takbiran pada Jumat 23 Juni 2023 di pelataran Masjid Taqwa Muhammadiyah memastikan untuk tingkat SLTP, posisi juara pertama diraih SMP Negeri 1, disusul SMP Negeri 6 sebagai juara 2, juara 3 diraih SMP Negeri 4, dan juara harapan 1 diraih SMP Negeri 5. Sedangkan untuk tingkat SLTA dan remaja masjid, SMA Negeri 3 mengungguli pesantren Serambi Mekah yang menjadi juara kedua, remaja Masjid Jami' Nurul Huda Silayang Bawah meraih juara 3, serta juara harapan 1 diraih remaja Masjid Taqwa Ngalau. Penyerahan hadiah kepada pemenang dilakukan asisten 3 Setdako Martoni serta anggota DPRD Riza Aditya Nugraha. Martoni mengapresiasi digelarnya kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama DPD BKPRMI Padang Panjang yang telah menggelar acara tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Kasbi mengatakan animo para remaja dan masyarakat sangat terlihat dalam kegiatan ini. Ia berharap acara ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkreativitas positif, juga sebagai sarana mengisi Hari Besar Islam dengan agenda keagamaan. Andes Maradona dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 2023 yang akan dihelat September mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Padang Panjang melaksanakan tes kemampuan dasar dan fisik yang diikuti oleh ratusan atlet dari sejumlah cabang olahraga. Kegiatan tes kemampuan dasar dan fisik yang diikuti ratusan atlet dari sejumlah cabang olahraga jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2023 dilangsungkan selama 2 hari, di mana hari pertama dan pembukaan dilaksanakan di lapangan olahraga Bancalawe dan hari berikutnya di lapangan parkiran Mifan. Saat membuka acara, Ketua DPRD Mardiansyah menyampaikan kegiatan ini untuk mencari yang terbaik dari yang baik yang akan membela Kota Padang Panjang pada ajang Porprov mendatang. Saat pembahasan anggaran kegiatan olahraga, DPRD sempat mempertanyakan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan dan mengikuti Porprov tersebut karena Padang Panjang ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Kepada pengurus cabang olahraga dan atlet, ia berpesan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sepenuh hati. Ia berharap KONI Padang Panjang bisa memetakan potensi atlet dan meraih hasil maksimal pada ajang Porprov mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Kota Primer juga berharap Padang Panjang dapat meraih target mendulang medali dan sukses dalam penyelenggaraan Porprov ke-16 tahun 2023. Pada kegiatan pembukaan tersebut, juga dilakukan penyerahan plakat kepada tim FIK UNP dari Ketua DPRD disaksikan Ketua KONI dan Ketua Pelaksana Fendri Munandar serta Kepala Disporapar. Kita mencari yang terbaik dari yang baik, ya. Yang terbaik itu ialah nanti yang ikut berlaga, membela Padang Panjang, memberikan hal-hal yang baik ya di bidangnya masing-masing untuk Kota Padang Panjang tentunya. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Bantu branding UMKM yang ada di Kota Padang Panjang, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Angkatan 20 gelar pameran event promosi Lunaria Fest. Kegiatan pameran event promosi Lunaria Fest yang digelar mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual atau DKV Institut Seni Indonesia Padang Panjang Angkatan 20 guna bantu branding UMKM Padang Panjang ditandai dengan pengguntingan pita oleh staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Novianti, disaksikan Wakil Rektor 1 Rosta Minawati, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Mega Kencana, Ketua Prodi DKV Aryoni, dosen Eva Yanti, dan undangan lainnya.
Novianti mengapresiasi pameran ini karena dapat membantu para UMKM yang tidak punya logo dan merek untuk bisa mendapatkan logo dan merek dari ISI. Ia berpesan agar mahasiswa yang telah ikut pameran untuk terus tingkatkan ilmu dan kreativitas. Sementara Rostam Minawati menyampaikan kegiatan ini merupakan sebuah image bagi UMKM atau perusahaan karena mereka mendapatkan tawaran dari mahasiswa untuk membuat desain dan logo yang bisa dipakai untuk brand produknya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Pemko Padang Panjang yang selalu mensupport kegiatan yang dilaksanakan ISI dan berharap kerjasama ISI dan Pemko semakin solid dan terjalin dengan baik. Sementara itu Aryoni menjelaskan setiap akhir semester DKV melakukan pameran, baik itu pameran mata kuliah maupun pameran tugas mahasiswa tingkat akhir. Pameran merupakan suatu hal yang diperlukan untuk ruang apresiasi, sehingga kritik terhadap karya menjadi nyata. Karena melalui kritik ini, karya yang dihasilkan akan lebih baik dan berkembang ke depannya. Ia berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan UMKM. Berbicara tentang promosi dan event, di mata kuliah ini memang effortnya cukup tinggi karena ini mata kuliah keahlian. Dosen pengampunya juga sangat luar biasa membimbing mata kuliah ini karena tuntutan pencapaiannya adalah penyelenggaraan dari event itu sendiri. Jadi selain mereka di mata kuliah ini melaksanakan konsep dari aset promosi dari produk-produk yang kebetulan hari ini mereka pilih adalah UMKM yang ada baik di Padang Panjang maupun di sekitar, sekaligus menyelenggarakan eventnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Wali Kota Fadli Amran sampaikan nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Wali Kota Fadli Amran sampaikan nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah. Turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemko, dan undangan lainnya. Disampaikan Wako Fadli, realisasi masing-masing komponen penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang dianggarkan sebesar 85.290.102 rupiah, direalisasikan sebesar 85.232.972,03 rupiah atau 100,49%. Kemudian, pendapatan transfer yang dianggarkan sebesar 462.812.034.300 rupiah dengan realisasi sebesar 450.030.096.758 rupiah atau 97,40%. Seterusnya, realisasi belanja terdiri dari belanja operasi dianggarkan sebesar 536.946.090.524 rupiah dengan realisasi sebesar 500.940.024.159,19 rupiah atau 92,95%. Kedua, belanja modal dianggarkan sebesar 76.135.271.572 rupiah dengan realisasi sebesar 44.125.315.551,38 rupiah atau 57,96%. Serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 1.557.312.374 rupiah dengan realisasi sebesar 137.750.350 rupiah atau 8,85%. Adapun penerimaan pembiayaan tahun 2022 dianggarkan sebesar 65.639.168,47 rupiah dengan realisasi sebesar 65.639.168,47 rupiah atau 100%. Wako Fadli mengatakan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dapat dibahas bersama pada sidang-sidang DPRD, sehingga Ranperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi perda sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Wako Fadli juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah Padang Panjang 2022, termasuk kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Berkat kerjasama semua pihak, Padang Panjang dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dan telah memperoleh opini WTP 7 kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2022. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Sebagai bentuk aksi konkret penanganan inflasi di Kota Parangpanjang oleh TNI, Komando Kodim 0307 Tanah Datar menggelar panen raya bawang merah di lahan seluas 2.500 meter persegi Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Parangpanjang Barat, yang mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Fadli Amran. Yang di ujung itu juga sawah. Kita juga sawah. Kodim 0307 Tanah Datar menggelar panen raya bawang merah pada lahan seluas 2.500 meter persegi di Kebun Sikolos, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Panen raya ini merupakan aksi konkret penanganan inflasi di Kota Padang Panjang oleh TNI. Hal tersebut diapresiasi Wali Kota Fadli Amran yang hadir bersama Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdako Seni Budaya Putra, dan pejabat terkait lainnya. Maka Fadli Amran bersyukur atas panen raya oleh Kodim 0307 Tanah Datar ini karena sangat mendorong program penanganan inflasi di Kota Padang Panjang. Melalui swasembada pangan, ia berharap harga komoditas terus stabil. Ia berterima kasih kepada Dandim 0307 TD Sutrisno yang telah menggerakkan kegiatan menanam bawang di Kelurahan Kampung Manggis. Dan kita bersyukur ini juga sangat mendorong ya program penanganan inflasi di Kota Padang Panjang karena intinya adalah swasembada pangan. Kemarin kita bersama-sama juga dengan Forkopimda memanen cabai dan hari ini alhamdulillah memanen bawang. Mudah-mudahan harga-harga komoditas di Kota Padang Panjang ini bisa terus stabil, tentunya untuk menekan kenaikan harga lainnya. Menjadi semangat bagi kami untuk tetap membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat inflasi terutama di wilayah Kota Padang Panjang dengan program unggulan kami, pemberdayaan masyarakat dan prajurit produktif. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Sapi milik Aibda Eko Setiawan asal Kota Parangpanjang resmi dibeli Presiden Joko Widodo menjadi hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah untuk Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut setelah pemeriksaan terakhir dan akad jual beli langsung dilakukan pemilik sapi bersama dengan perwakilan Sekretariat Presiden. Resmi dibeli Presiden Joko Widodo menjadi hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah untuk Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan terakhir dan akad jual beli sapi milik Aibda Eko Setiawan asal Kota Padang Panjang langsung dilakukan bersama perwakilan Sekretariat Presiden Puput Haryadi dan petugas administrasi Tommy Agustinoval, serta disaksikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas, perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, dan lainnya. Sebelum melakukan akad jual beli, rombongan dan juga Wali Kota Fadli Amran beserta Forkopimda dan Sekdako Seni Budaya Putra juga ikut melihat sapi jantan jenis Limousin Cross dengan ciri warna coklat dengan corak hitam tersebut di kandang peternak Aibda Eko di Kelurahan Kotokatiak, Kecamatan Padang Panjang Timur. Wako Fadli mengucapkan terima kasih kepada tim dari Sekretariat Presiden yang sudah memilih sapi asal peternak Kota Padang Panjang yang diberi nama Arjuna untuk menjadi hewan kurban Presiden Jokowi di Sumatera Barat. Ia berharap dengan terpilihnya sapi milik Aibda Eko ini bisa menjadi motivasi semua peternak yang ada di Kota Padang Panjang untuk bisa melakukan hal yang sama. Usai melihat Arjuna, tim dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Padang Mengatas melakukan penimbangan sapi tersebut berdasarkan pengukuran lingkar dada dan diakatkan dengan berat 1040 kg. Tommy mengatakan sebagai perwakilan Sekretariat Presiden, pihaknya sudah melihat kondisi fisik sapi yang bagus dan sehat, serta sesuai syariat agama juga memenuhi persyaratan. Ia juga menjalankan pesan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mencari peternak dengan skala kecil. Sapi kurban Presiden Jokowi ini nantinya akan diserahkan ke Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada Kamis 29 Juni 2023 di Masjid Raya Sumatera Barat melalui DPKH Sumatera Barat dan kembali diserahkan kepada pelaksana kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Dibuka Wali Kota Fadli Amran, Sekolah Sepak Bola SSB Putra Bumi Serambi menggelar Festival Sepak Bola Usia Dini U10 dan U12 se-Sumatera Barat, Riau, Jambi di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur.
Sekolah Sepak Bola Putra Bumi Serambi gelar festival sepak bola usia dini U10 dan U12 se-Sumatera Barat, Riau, dan Jambi di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Festival dibuka Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Ketua DPRD Imral Senin 26 Juni 2023 dan dimulai sejak 24 Juni hingga 27 Juni dan mempertemukan 56 tim. Adapun U10 diikuti 20 tim, sedangkan U12 diikuti 36 tim. Total hadiah yang diperebutkan sebesar 21 juta rupiah. Juara satu masing-masing kelompok umur mendapatkan hadiah sebesar 4 juta rupiah, juara 2 3,5 juta rupiah, juara 3 2,5 juta rupiah, dan juara 4 1 juta rupiah. Kegiatan tersebut terlaksana lewat pokok-pokok pikiran atau Pokir Imral. Wako Fadli menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang merupakan ajang pembibitan bakat sepak bola sejak usia dini dan sudah berjalan selama 3 tahun. Sementara Imral berharap event serupa bisa terlaksana pada 2024. Dia menilai kegiatan ini selain sebagai sarana pembibitan pesepak bola, festival ini juga memiliki efek bagus terhadap ekonomi masyarakat. Ketua Asosiasi Kota PSSI Padang Panjang Doni Rahman mengatakan, festival ini sangat luar biasa dampaknya bagi anak-anak dan masyarakat sekitar karena dapat melahirkan anak-anak bermental juara yang menjunjung tinggi sportivitas. Panitia kegiatan Ray Mendra menuturkan, pada Sabtu 24 Juni 2023 dan Ahad 25 Juni 2023, pertandingan sepak bola U10 sudah terlaksana dengan baik. SSB PSTS Tabing meraih juara 1, SSB Victory Payakumbuh juara 2, SSB BBC Batuang Taba Padang juara 3, dan SSB Soska Sijunjung juara 4. Persiapkan betul acara itu. Oraso tentu pembibitan dari usia dini sangatlah penting. Jadi terima kasih sudah mengangkat acara ini setiap tahun. Awal tahun ke berapa? 3 tahun. Tentu Enlo dia tahun depan juga dirasakan. Pembahasan masih jalan, mudah-mudahan bisa kita anggarkan. Ya. Ini orang tuanya mana nih? Wadah muridnya Adif. Oh, di sini. Adif. Di mana enggak ya. Terima kasih banyak kita memperpanjang, mudah-mudahan kegiatan ini berkah insyaallah. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan sepak bola usia dini DSP Putra Bumi Serambi secara resmi kita buka. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Muhammad Rashid pada Senin 26 Juni di Kecamatan Padang Panjang Timur, yang diterima istri almarhum Nur Zaida selaku ahli waris sebesar 42 juta rupiah. Tentu kami dari pemerintah daerah pertama mengucapkan turut berbelasungkawa ya, dan tentunya turut berduka ya, terhadap kepulangan almarhum suami ibu. Kami doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Muhammad Rashid di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Santunan diterima istri almarhum Nur Zaida selaku ahli waris sebesar 42 juta rupiah. Dengan penuh haru, Nur Zaida berterima kasih kepada Pemko bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Almarhum Muhammad Rashid merupakan pekerja rentan sektor informal yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang premi BPJS-nya dibayarkan Pemko. Wako Fadli menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Dirinya berharap santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Idea Caniago memuji Pemko Padang Panjang yang sangat menaruh perhatian terhadap para pekerja di kota Serambi Mekah ini. Dikatakannya, Padang Panjang merupakan contoh yang baik. Pemko menargetkan seluruh pekerja informal tercover BPJS Ketenagakerjaan. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. 6 fraksi DPRD sampaikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parangpanjang anggaran 2022 dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah. Pemandangan umum nota penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kota Padang Panjang anggaran 2022 disampaikan 6 fraksi DPRD dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah didampingi Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar dan Imbral. Turut hadir pula Wali Kota Fadli Amran, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, asisten, staf ahli dan OPD. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Secara umum mereka menyampaikan pandangan terkait total pendapatan daerah 2022 yang direncanakan sebesar Rp505.112.035.302 yang terrealisasi sebesar Rp532.392.534.006 atau 97,69% yang dianggap masih belum optimal. Adapun fraksi PAN diwakili Yandrayane, fraksi Gerindra oleh Yuda Prasetya, fraksi Golkar oleh Yovan Fadayan Remindo, fraksi PBB PKS oleh Idris, fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa oleh Herman, dan fraksi Nasdem oleh Miko Kirsti. Fraksi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang telah bekerja sama dengan baik dalam penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sehingga Padang Panjang dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut dari BPK. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Atas diraihnya Piala Adipura ke-15 kalinya pada Februari lalu, Wali Kota Fadli Amran memberikan reward kepada 233 petugas kebersihan Kota Parangpanjang pada Selasa 27 Juni di Hall Lantai 3 Balai Kota. Perkuat silaturahmi, kebersamaan, kekompakan, karena dengan komunikasi yang baik disitulah kita bisa langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak Kabid, Pak Kadis, di siko ada sampah menumpuk, Pak Kadis kalau balumui dan lain-lain, kok taman lah rusak dan lain-lain. Kalau komunikasi itu lancar, insya Allah akan bisa cepat terselesaikan. Didampingi Sekdako Soni Budaya Putra, Asisten 2 Ewa Soska, dan Kepala Dinas Perkim LH Alfisena, Wali Kota Fadli Amran serahkan secara simbolis reward kepada 233 petugas kebersihan Kota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota. Ia berterima kasih dan mengapresiasi seluruh petugas kebersihan yang berperan penting dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota bersih dan dapat penghargaan Adipura ke-15 kalinya. Tidak hanya itu, Padang Panjang juga 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan Kota Sehat Swasti Sabah. Adapun reward yang diberikan kepada petugas kebersihan merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih pemerintah kota. Hal ini diharapkan bisa memberikan semangat kepada petugas kebersihan di lapangan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Pemirsa, pastikan Anda mensubscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap program ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Fitri Wulandari Sabdi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.